Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita berjumpa lagi ya dalam pembelajaran daring khusus untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 12 sebagai mata pelajaran wajib kalian. Berdoakan semoga keadaan kita berakhir menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Baik, sudah siap kalian belajar? Kita mulai dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk kelas 12 ya, Ibu gunakan PowerPoint ya yang ada, silahkan perhatikan. Lanjut. Untuk kelas 12 ini nanti kalian akan belajar ada 4 bab. Bab yang pertama adalah tentang pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Kemudian bab yang kedua, perlindungan dan penegakan hukum. Yang ketiga, pengaruh kemajuan iptek terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, perkembangan persatuan dan kesatuan dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita masuk, lanjut. Bab yang pertama yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Ya. Apa saja subnya? Yang pertama adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dan yang keempat adalah penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, ini adalah materi pelajaran yang akan kalian pelajari ya di semester 1 ya, bab pertama. Ya. Untuk hari ini ya kita belajar tentang hak dan kewajiban warga negara, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, serta bagaimana caranya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita lanjutkan. Nah. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia terbagi atas dua. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Ya. Jadi warga negara punya hak dan punya kewajiban terhadap negaranya. Tentunya yaitu kita sebagai warga negara Indonesia punya hak dan kewajiban terhadap negara Indonesia. Nah, demikian juga hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Jadi negara juga punya hak dan kewajiban ya terhadap warga negaranya. Ya. Jadi keseimbangan antara hak dan kewajiban antara warga negara dan negara harus saling mengisi ya. Jangan warga negara meminta hak kepada negara tapi dia tidak melaksanakan kewajibannya kepada negara. Baik, kita lanjutkan. Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Apa saja? Yang pertama adalah hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, hak berpendapat. Yang keempat, kemerdekaan dalam memeluk agama. Yang kelima, hak ikut serta membela negara. Yang ketiga, hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Yang selanjutnya, hak atas kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir adalah hak mendapatkan keadilan sosial. Nah, itu adalah hak warga negara. Nah, kemudian selain hak warga negara,
terhadap negara, maka warga negara juga punya kewajiban terhadap negara. Yang pertama, kewajiban menaati hukum dan pemerintah. Kemudian selanjutnya, kewajiban membela negara. Selanjutnya, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Dan selanjutnya, kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Baik, mungkin sampai di sini kalian masih bingung, ya. Ibu jelaskan dulu, ya. Kita flashback ke belakang. Di waktu kelas 11 kalian sudah belajar tentang hak asasi manusia dengan hak warga negara. Apa perbedaannya antara hak asasi, ya, hak asasi manusia dengan hak warga negara? Nah, ya, hak asasi manusia, kita ingatkan pelajaran kelas 11 yang lalu, adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia, ya. Karena itu hak asasi manusia itu berbeda pengertian dengan hak warga negara, ya. Jadi hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia yang berkedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, itu hak warga negara. Sedangkan hak asasi kita tahu sifatnya universal, ya, berlaku sama di seluruh dunia, tidak terpengaruh status apakah dia kewarganegaraan sebuah negara atau tidak, semuanya mempunyai kedudukan yang sama. Jadi hak warga negara itu terbatas kepada status kewarganegaraannya. Misal, kalau warga negara Indonesia, maka haknya diatur, ya, sesuaikan, ya, hak kepada negara Indonesia. Nah, itu untuk membedakan antara hak asasi manusia dengan hak warga negara, ya. Kasih contoh, misalkan lagi Ibu kasih contoh, setiap warga negara berhak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia, ya kan? Sana hanya hak warga negara Indonesia dan tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Nah, itu contoh salah satu perbedaan untuk membedakan hak asasi manusia dengan hak warga negara. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini kalian bisa dapat pahami, ya. Baik. Ibu contohkan di sini, misalkan hak warga negara. Ibu ambil contoh yang pertama, hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Tadi juga Ibu sudah kasih contoh tentang menduduki jabatan. Hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Dia tidak melihat apakah statusnya atau kondisinya, kedudukan sosialnya, orang kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa. Maaf, misalkan sampai menteri presiden pun sekalipun atau rakyat biasa, tukang becak atau lain sebagainya, jika dia mendapatkan keadilan di hukum, semuanya sama di mata hukum selama dia menjadi warga negara Indonesia, dan negara wajib melayaninya tanpa melihat apakah dia statusnya rakyat biasa ataupun pejabat, ya. Itu contohnya. Kemudian hak yang lain, misalkan hak atas berpendapat, ya, berpendapat, menyampaikan pendapat, ya. Semua rakyat warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk berpendapat. Tidak ada seorang pun yang dapat, ya, menghalangi seseorang untuk berpendapat, dan tapi tetap ada batasan-batasan, ya, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, ya. Misalkan tidak menghujat, misalkan tidak menghakimi, berpendapat boleh, ya, tapi tidak melanggar sopan santun, ya. Nah, lanjut. Kemudian kewajiban warga negara terhadap negara. Nah, antara hak warga negara dengan kewajiban warga negara itu merupakan satu pasang yang tak boleh terlepaskan. Maksud Ibu begini, ya. Kalau Ibu ingin tanya, mana dulu? Hak dulukah kita minta baru laksanakan kewajiban? Ya, akan lebih mudah kalau kita laksanakan kewajiban dulu, baru akan mudah kalau kita untuk meminta atau menegakkan hak kita. Ya kan? Hak itu tadi kan adalah segala sesuatu yang akan kita dapatkan,
Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib atau yang harus kita laksanakan. Jika kewajiban sudah kita laksanakan, insya Allah ya hak juga akan kita dapatkan. Nah, hak keluarga negara dengan kewajiban itu adalah berbanding lurus. Ya, Ibu kasih contoh di sini adalah kewajiban menaati hukum dan pemerintah. Nah, kewajiban menaati hukum yang simpel saja, misalkan menaati hukum tata tertib lalu lintas, ya kan? Nah, untuk menaati hukum berlalu lintas, ya kita lanjutkan lagi, ya. Usia kan sekarang kan rata-rata misalkan ada yang 16, 17, 18, Ibu ingin tanya siapa yang punya SIM, ya kan? Kalau yang sudah 17 tahun pasti wajib punya SIM, ya. Kalau yang ke sekolah atau kemana-mana pakai motor, ya kan? Tapi SIM tidak punya. Nah, apalagi ada sekarang ya banyak razia nih ya. Nah, itu sebagai salah satu saja ya kewajiban kita untuk menaati hukum. Lampu lalu lintas ya. Ada beberapa tempat kalau Ibu perhatikan mereka bablas saja tuh lewat lampu merahnya, ya kan? Bahkan mengganggu hak orang lain. Nah, itu simpel saja. Ya, hak orang lain yang sudah mendapatkan lampu hijau bisa lewat. Ya kan, kewajiban kita menaatinya untuk berhenti, ya. Nah, kalau coba bayangkan semuanya mau lampu hijau, merah, kuning semuanya bablas semua. Apa yang terjadi? Maka terjadi pelanggaran. Berarti itu merugikan hak orang lain. Ya, itu sebagai salah satu contohnya. Baik. Ya, kita lanjutkan. Sudah paham ya? Kita lanjutkan lagi. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Nah, ya, kalau tadi ada kewajiban warga negara terhadap negara, sekarang negara juga punya hak dan kewajiban kepada warga negaranya. Yang pertama adalah hak negara atau pemerintah menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Ya, peraturan ini, ya kan, kita tahu urutan peraturan perundang-undangan, ya, dari yang paling tinggi, ya, Undang-Undang Dasar 45 sampai yang terendah peraturan daerah. Yang punya hak untuk menciptakan atau membuat peraturan adalah ya pemerintah, ya. Kemudian melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, maksud dari melakukan monopoli ini adalah menguasai ya dalam tanda petik ya yang baik tentunya, ya, bukan dimonopoli untuk dikuasai sendiri oleh pejabat atau pemerintah itu sendiri, ya. Caranya ada misalkan apa? Ya, sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ya, misalnya air, ya kan? Sebagai semua orang perlu air, maka pemerintah ya memonopolinya misalkan dengan membuka perusahaan PDAM, itu salah satunya, ya kan? Ya, supaya hajat hidup orang banyak terpenuhi. Apalagi misalkan ya monopoli atau mengatur atau menguasai ya pangan, sandang, papan, ya, walaupun memang ada beberapa pihak yang oleh pemerintah diserahkan kepada pihak swasta, tapi persentase penguasaannya tetap di tangan pemerintah. Bukan apa, kalau sampai semua dikuasai oleh swasta, ya, maka istilahnya apa, keuangan ya atau itu akan dikuasai atau dimonopoli oleh pihak swasta untuk kepentingan atau keuntungan pribadinya. Ya, dalam hal ini biasanya monopoli dilakukan oleh BUMN milik pemerintah, badan usaha milik negara yang menguasai atau mengatur hajat hidup orang banyak. Ya, lanjut, hak negara untuk dibela. Ya, siapa lagi lah yang dapat membela negara kalau bukan warga negaranya, ya kan? Jika ada negara kita diserang, jika atau negara kita dilecehkan, ya, kepada siapa lagi negara akan meminta pembelaan? Ya, tentunya dari rakyatnya. Ya, pembelaannya dengan memberikan prestasi yang gemilang kepada dunia, tunjukkan bahwa Indonesia mampu, ya, dalam segala hal. Lanjut, hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Iya,
ya peraturan untuk dibuat oleh pemerintah untuk supaya ditaati oleh warga negaranya. Bayangkan kalau pemerintah buat peraturan, rakyatnya semua tidak melaksanakannya atau tidak menaatinya, apa yang terjadi? Terjadi kaos atau terjadi ketidakamanan bagi rakyat. Yang rugi siapa? Rakyat kita juga, ya, seperti itu. Nah, jadi itu adalah hak negara atau pemerintah terhadap warga negaranya. Baik. Kemudian kewajiban negara atau pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja? Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya kan? Nah, masih ingat ya, ini semuanya tertera tujuan atau kewajiban di dalam Undang-Undang Dasar 45 alinea ke berapa? Alinea ke dari Undang-Undang Dasar 45 pembukaan alinea ke 4. Betul. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya. Nah, itu adalah kewajiban negara atau pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan ini harus dilaksanakan oleh negara sebagai kewajibannya. Baik, sampai di sini Ibu jelaskan, kita lanjutkan lagi. Nah, ada juga hak dan kewajiban negara terhadap warga negara menurut Winarno tahun 2014 serta Sulaiman tahun 2016 halaman 57. Ya, kita lihat. Hak negara terhadap warga negara kurang lebih ada hampir sama dengan hak dan warga negara disampaikan sebelumnya. Yang pertama, hak negara untuk ditaati oleh hukum. Hak negara untuk dibela, bersama tadi sudah ada ya. Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Digaris besari untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi pemerintah itu sendiri, ya kan? Nah, kemudian kewajiban negara terhadap warga negara, kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi manusia, hak asasi warga negara, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Nah, kita tahu sekarang biasanya kita tatap muka di kelas, ya, kita bisa berinteraksi secara langsung, ya, bisa melihat wajah kalian secara langsung, demikian juga sebaliknya. Dan ini merupakan salah satu kewajiban negara, ya, untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyatnya dalam masa pandemi ini juga. Maka salah satunya adalah pembelajaran daring ini. Walaupun banyak kendala, kita dapat menyelesaikan atau dimusyawarahkan atau dicari jalan keluar yang terbaik, ya. Pembelajaran tetap berjalan, semampu kita laksanakan. Baik. Kewajiban negara memberikan jaminan sosial. Jaminan sosial itu bantuan, misalkan bantuan untuk keluarga yang prasejahtera, bantuan masalah pendidikan, bantuan BOS, itu juga salah satu yang sudah dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya sebagai kewajiban untuk memberikan jaminan sosial, ya. Kemudian kewajiban negara memberikan kebebasan beribadah. Kita tahu di Indonesia ada beberapa agama yang diakui, ya, diberikan kebebasan, tapi bukan berarti bebas untuk milih dua agama sekaligus atau tak beragama, ya, tidak boleh juga, ya kan. Jadi kewajiban negara memberikan kebebasan beribadah. Yang Islam silakan beribadah menurut kepercayaannya, di sholat di masjid, di musola. Yang Kristen di gereja. Kemudian agama lain yang Hindu, ya, Buddha dan lain sebagainya beribadah menurut kepercayaannya tanpa bisa atau diganggu gugat oleh pemerintah untuk melarangnya, selama masih dalam koridor aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu adalah hak dan kewajiban warga negara terhadap warga negara menurut Winarto dan Sulaiman. Baik, kita buka lagi. Nah, hak dan kewajiban negara dalam nilai-nilai Pancasila dibagi atas 3. Hak dan kewajiban negara dalam nilai dasar Pancasila. Tentu kita tahu, ya, nilai dasar Pancasila kan ada 5.
Satu, nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu ketuhanan. Dua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, sebagai nilai kemanusiaan, ya. Tiga, nilai persatuan Indonesia sebagai nilai persatuan. Empat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai nilai keadilan. Nah, nanti Ibu jelaskan, kita lanjut dulu di slide ininya, ya. Hak dan kewajiban warga negara dalam instrumen Pancasila. Nah, oke, apa saja? Nah, maksud dari hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumen Pancasila adalah yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan. Misalkan satu, kewarganegaraan, ya. Setiap warga negara berhak atas warga negara, ya, bagi siapa saja yang menjadi warga negara di Indonesia diatur dalam pasal 26 ayat 1 dan 2, ya, dengan tegas menyatakan bahwa, ya, yang menjadi penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia dan orang asing tempat tinggal di Indonesia itu adalah bunyi dari, ya, pasal 26, ya, tentang pengaturan kewarganegaraan. Kemudian kesamaan kedudukan dan hukum dan pemerintahan. Pasal berapa yuk? Masih ingat enggak? Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, itu maksudnya dari nilai-nilai instrumental Pancasila sebagai pengembangan dari nilai-nilai dasar dari Pancasila. Ya, karena itu tertuang di dalam peraturan perundang-undang, khususnya ya tentunya Undang-Undang Dasar 45. Kemudian pekerjaan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pasal berapa? Yuk, bela negara, pasal berapa? Yuk, kemerdekaan berkumpul berserikat. Baik, kita lanjutkan lagi. Yang keenam, kemerdekaan memeluk agama. Tadi udah Ibu contohkan, ya, ada di pasal 29, ya. Kemudian pendidikan, pasal berapa? Pasal 31, ya. Pertahanan bela negara, pasal 30, ya. Perekonomian nasional, pasal 33 UUD 45 dan selanjutnya, ya. Nah, itu dan hak dan kewajiban warga negara semuanya tertuang di dalam nilai-nilai instrumen Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar 45, ya. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis atau nilai prakteknya, ya? Ya, nilai praksisnya tentunya, ya, merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental tadi, ya, sebagai wujud dari nilai-nilai dasar dan instrumental, ya. Oleh sebab itu, maka kita harus mampu bersikap positif terhadap kehidupan kita sehari-hari, ya. Dalam prakteknya, ya. Misalkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, apa dalam praktiknya kita berarti harus saling menghormati antara pemeluk agama satu dengan pemeluk agama yang lain. Kita tidak boleh memilih kawan karena berbeda agama, ya, maka kita tidak mau berteman atau berkawan, ya, tidak boleh begitu, ya. Kemudian memberikan kebebasan, ya, untuk beribadah. Misal kalian sedang berkumpul berdiskusi, waktunya azan, maka diberikan kebebasan untuk teman kalian untuk sholat, kan gitu. Tidak boleh dipaksakan, udah selesaikan dulu nih kita diskusi rembukan, sholatnya nanti aja, kan tidak boleh seperti itu, ya. Kemudian misalkan, oh ya, ini belum buka, ini contohnya ada sikap-sikap positif, ya, sikap-sikap yang baik yang harus kita tegakkan. Kemudian sikap positif sesuai dengan sila kedua dari Pancasila, ya. Saling tenggang rasa kepada orang lain. Kita jangan sampai egois, ya, kepada teman atau saudara atau siapa sajalah, ya. Sikap positif kita tunjukkan bahwa kita peduli. Kalau teman jangan lagi senang saja kita berkumpul, saat susah ditinggalkan. Nah, itu jangan sampai. Berani membela kebenaran, keadilan. Kalau kita memang benar, walaupun itu nanti dampaknya mungkin kita tidak disenangi, tidak masalah,
ya. Yang penting semampu kita. Kalau kita memang tidak mampu dengan kekuatan, kita dengan bicara. Kalau memang tidak mampu dengan bicara kekuatan, ya kita jangan ikut diam saja. Kita jangan ikut kegiatan atau orang-orang yang melakukan kesalahan itu tadi, ya kan, sebagaimana diajarkan dalam agama Islam seperti itu, ya. Kemudian sikap positif selanjutnya adalah sikap positif sesuai dengan sila-sila nih ya, sila Pancasila, sila ketiga, ya. Menempatkan persatuan kesatuan kepentingan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, ya. Misalkan kalau kita diberikan emban tugas oleh negara, ya kalau tentara ya wajib, maka dia akan meninggalkan sanak keluarganya, ya kan. Kalau kalian sebagai pelajar, bagaimana caranya menempatkan persatuan kesatuan kepentingan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, ya. Nah, kalau sebagai siswa tentunya kalian belajar dengan baik, ya. Dilupakan tuh kepentingan di rumah. Kalian belajar tekun lewat daring seperti ini, itu juga sebagai salah satu sikap positif sesuai dengan sila ketiga Pancasila, ya kan. Kemudian contoh lain adalah cinta kepada tanah air, ya. Yang real yang dapat kita lakukan adalah pakai produk dalam negeri kita. Banyak hasil-hasil tangan warga negara Indonesia yang dapat kita banggakan. Ya, jangan bangga menggunakan produk orang luar atau orang asing, ya. Siapa lagi yang memajukan rakyat kalau bukan kita lagi, ya. Cinta buatan Indonesia. Lanjut, sikap positif sesuai dengan sila keempat Pancasila apa saja yang dapat ditunjukkan, ya. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Nah, ini kalau diperhatikan sekarang orang makin hari makin hilang nih rasa untuk melakukan musyawarah dalam menghadapi masalah, ya kan. Sedikit-sedikit dia mengedepankan kepentingan pribadinya, tidak mau bermusyawarah, bahkan sampai bentrokan. Nah, itu yang harus dihindari, ya. Sikap positif yang selanjutnya adalah sikap sesuai dengan nilai dalam sila kelima Pancasila, ya. Rela bekerja keras, ya kan, atau menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, ini materi kita juga ini. Jangan kita pandai hanya menuntut hak saja, tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Di lingkungan mana saja, di rumah, di sekolah, di masyarakat, di negara, ya kan. Ya, kalau di warga negara tadi sudah dijelaskan di depan, ya kan. Hak kita dapatkan akan lebih mudah kita minta hak kita kalau kewajiban kita laksanakan, ya. Lanjut, ya. Nah, ya. Nah, mudah-mudahan yang Ibu sampaikan hari ini untuk materi kita yang pertama sub A dan sub B, ya, dapat kalian mengerti, ya. Nah, ini Ibu tunjukkan dulu latihan soalnya, walaupun materi memang belum Ibu sampai selesaikan, ya. Untuk soal yang pertama adalah, ya, sebutkan dan jelaskan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, ya. Kemudian untuk soal nomor 2 dan 3 itu nanti untuk materi materi sub yang ketiga atau yang C dan D. Juga kalian kerjakan, buka di buku paket kalian, nih buku ini sudah punya semua, ya. Kalau yang belum silakan pinjam di perpustakaan, ya. Kalian buka, ya, halaman kalian buka di halaman, nah ini 14, ya. Kalian buka di halaman 14, kalian kerjakan. Nah, nanti
dikumpulkan lewat Google Classroom. Terima kasih Ibu Hairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.